Selamat siang, pada video hari ini Bapak akan memberikan contoh melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan isolasi sosial, tentunya dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik. Saya ulas kembali apa itu komunikasi terapeutik. Bahwa dalam tahapan komunikasi itu terdiri dari dua bagian, yaitu tahap pra-interaksi dan tahap interaksi. Pada tahap pra-interaksi adalah tahap persiapan. Salah satunya adalah mengevaluasi diri, tentang pengetahuan diri, tentang kesiapan diri, keyakinan diri, dan kita mengevaluasi keadaan pasien. Kemudian kita masuk ke tahap interaksi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Pada fase orientasi terdiri dari 4 tahapan, yaitu salam, evaluasi, validasi, dan kontrak. Kemudian fase kerja adalah tindakan keperawatan, sedangkan fase terminasi menjelaskan terdiri dari evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut, kontrak, dan salam. Baik, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara melakukan interaksi atau berinteraksi dengan pasien dengan isolasi sosial. Yang pertama, kita masuk ke dalam fase orientasi, di mana pada fase orientasi ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah evaluasi, yang ketiga validasi, dan yang keempat adalah kontrak. Kontrak terdiri dari 3, yaitu kontrak tujuan atau topik, kontrak tempat, dan kontrak waktu. Berikut adalah contoh melakukan orientasi pada klien dengan isolasi sosial. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Budi. Nama saya dengan perawat Kristianus Triaspodo. Bagaimana Budi perasaannya hari ini? Oh, kesepian ya. Kira-kira apa yang menyebabkan Budi merasa kesepian? Oh, karena Budi tidak punya teman. Baik, Budi, pada waktu Budi merasa kesepian, apa yang Budi lakukan supaya rasa kesepiannya hilang? Oh, tidak ada ya. Baik, bagaimana kalau Bapak di sini ingin membantu Budi untuk mengatasi rasa kesepian yang Budi alami? Ya, nanti kita akan berlatih bagaimana caranya supaya Budi bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana? Budi maunya melakukan di mana tempatnya? Bagaimana kalau di ruang konsultasi saja? Baik, kita akan diskusi selama 15 menit ya. Bagaimana? Setuju? Baik, kalau begitu. Fase kerja adalah tindakan keperawatan. Dalam hal ini adalah tindakan keperawatan pada pasien isolasi sosial. Mari kita mulai dari tindakan yang pertama. Tindakan pertama. Baik, apa sih yang Budi rasakan ketika bersama-sama atau bertemu dengan orang lain? Oh, bingungnya harus bagaimana ya? Tidak tahu ya bagaimana ya? Merasa nyaman nggak kalau bertemu dengan orang lain, bersama orang lain? Oh, tidak nyaman. Apa yang menyebabkan Budi tidak nyaman bila bertemu dengan orang lain? Oh, seperti itu ya. Kalau begitu, siapa saja sih orang yang dekat dengan Budi? Oh, papa, mama, dan adik ya. Kalau di rumah. Ada nggak kalau yang di luar? Dengan tetangga misalnya? Siapa saja? Oh, tidak ada. Jadi hanya dengan keluarga ya, papa, mama, dan adik ya. Baik, pernah Budi bercakap-cakap dengan mereka, ngobrol? Oh, jarang sekali. Baiklah Budi, kira-kira Budi tahu nggak apa sih keuntungannya kalau Budi bisa ngobrol atau bertemu, berinteraksi, berjumpa dengan orang lain? Oh, jadi teman curhat. Nah, kalau sama mama, sama papa, kalau sama adik, deketnya manfaat yang Budi rasakan apa? Oh, sama ya, kalau dengan adik teman curhat juga. Selain itu, oh bisa minta tolong ya. Apalagi manfaatnya yang Budi rasakan?
pada saat berinteraksi atau bercakap-cakap dengan orang lain? Oh, perasaannya jadi lebih nyaman dan lega. Oke, baik Budi. Sekarang Budi sudah menyebutkan nih keuntungan pada saat Budi berinteraksi dengan orang lain. Tindakan kedua. Nah, kalau melakukan kegiatan bersama keluarga, apakah Budi pernah melakukannya? Pernah. Kegiatan apa saja yang pernah Budi lakukan? Oh, membersihkan halaman bersama. Terus apa lagi? Oh, masak. Oh, masak ya. Masak di rumah ya. Dengan ibu. Kalau dengan tetangga atau orang lain, pernah nggak Budi melakukan kegiatan bersama-sama? Oh, dulu pernah ya. Oh, pada waktu sehat dulu pernah gotong royong. Terus apa lagi? Melakukan ibadah. Oke, melakukan ibadah juga bersama-sama ya, Budi. Oke, bagus sekali. Berarti dulu Budi sudah bisa tuh membersihkan gotong royong bersama masyarakat dan juga melakukan ibadah di lingkungan tempat tinggal Budi. Begitu ya? Baik, kalau begitu apa sih manfaatnya Budi pada saat Budi melakukan kegiatan bersama-sama? Oke, bagus sekali. Pekerjaan jadi cepat selesai. Apalagi Budi? Bisa curhat juga, bener. Apalagi? Bisa saling membantu. Wow, berarti ada 3 ya yang Budi rasakan manfaatnya jika pekerjaan itu dilakukan bersama-sama. Baiklah Budi, sekarang Bapak ingin melatih ya secara bertahap bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Tindakan yang ketiga adalah melatih klien berkenalan. Pada saat melatih klien berkenalan, kita juga mengajarkan pasien bahasa nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya, dan juga cara berkenalan dengan menyebutkan salam, nama, tempat tinggal, hobi, dan sebagainya. Berikut adalah contoh interaksi bagaimana cara perawat mengajarkan klien berkenalan. Baik Budi, jika kita bertemu dengan orang lain yang sudah kita kenal, maka yang kita lakukan adalah menyapanya, mengajaknya bercakap-cakap dengan menghampirinya terlebih dahulu, ya, mengucapkan salam dan kemudian bercakap-cakap. Sedangkan pada saat kita bertemu dengan orang lain yang belum kita kenal, maka yang kita lakukan adalah berkenalan. Caranya adalah dengan menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal, atau kegiatan dan hobi yang Budi miliki. Saya contohkan ya. Selamat pagi Bapak. Sambil bersalaman. Perkenalkan Pak, saya Kristianus Triaspodo. Nama Bapak siapa? Oh, saya panggil siapa ya Pak ya? Oh baik, kalau saya hobinya bermain musik. Oh begitu ya, Bapak juga hobinya sama ya bermain musik ya Pak ya? Saya tinggalnya di Sungai Liat, Pak. Kalau Bapak tinggalnya di mana, Pak? Baik, seperti itu, Pak, contohnya. Baik, coba Bapak perhatikan. Bapak praktekkan dengan saya. Bagaimana cara melakukannya? Wih, keren, Pak. Bapak sudah bisa melakukan cara berkenalan dengan orang yang baru. Tindakan yang keempat adalah latih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah di sini pada saat pasien merapikan tempat tidur bersama dengan teman pasien lain satu kamarnya. Baik, Pak Budi, kalau sehari-hari kegiatan yang biasa Pak Budi lakukan, apa Pak? Oh, merapikan tempat tidur ya, setelah bangun tidur pagi ya. Nah, pada saat melakukan tempat tidur, biasanya Bapak sendiri atau dengan teman satu kamar? Oh, sendiri. Nah, bagaimana kalau mulai sekarang kita berlatih merapikan tempat tidurnya dengan teman kamar? Ya, dengan siapa Bapak maunya? Oh, dengan Iwan. Baiklah, berarti nanti Pak Budi dan Pak Iwan merapikan tempat tidur bersama-sama ya. Oke, berarti nanti Pak Budi ada di sisi kiri tempat tidur dan Pak Iwan ada di sisi kanan tempat tidur saat merapikan spray. Jangan lupa pada saat merapikan spray sambil mengobrol. Ya, Bapak contohkan ya. Tolong Iwan tarik spraynya yang di sebelah sana. Oh iya, wah sepertinya tempat tidur kita sudah rapi ya. Iya, terima kasih Iwan. Bagaimana kalau tempat tidurmu sekarang kita rapikan?
Oh, mari kita rapikan bersama-sama. Nah, setelah merapikan tempat tidur, kegiatan apa ya Iwan yang bisa kita lakukan bersama-sama? Oke, siap. Nanti siang ya. Nanti kita lakukan merapikan makanan ya, bersama-sama ya. Baik, coba Pak Budi lakukan. Wih, bagus Pak Budi. Pak Budi sudah mempraktekkan merapikan tempat tidur bersama dengan Iwan. Sambil ngobrol nggak tadi, Pak? Oh, sambil ngobrol ya. Ngobrol tentang apa? Oh, tentang cerita tentang di rumah. Wah, bagus sekali Pak Budi sudah bisa melakukannya. Keren. Tindakan yang kelima adalah melatih klien kegiatan sosial. Dalam contoh ini adalah melatih klien berbelanja, karena kegiatan ini sering dilakukan oleh pasien di rumah. Baik Budi, kalau di rumah biasanya kegiatan ketemu orangnya, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Bertemu dengan orang lain selain anggota keluarga. Oh, berbelanja ya. Belanja di mana? Oh, di warung. Baik, kalau belanja di warung, Budi melakukannya seperti apa? Wih, sudah bagus ya yang sudah Budi lakukan, namun masih ada yang perlu diperbaiki nih Budi. Jadi, pada saat kita belanja di warung, yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, kita jelaskan kita mau beli apa. Kemudian kita tanyakan harganya. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Jadi apa? Baik, salam. Kemudian kita sebutkan mau beli apa. Terus apa lagi Budi? Iya, terus yang terakhir, berterima kasih. Wah, sudah bagus, Budi. Bapak contohkan ya cara mempraktekannya. Permisi. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Bu, saya mau beli gula, Bu, 1 kilo. Harganya berapa ya? Baik, ini uangnya, Bu. Oh, ada kembaliannya. Baik, makasih ya, Bu ya. Coba Budi lakukan. Wah, bagus. Budi sudah bisa mempraktekannya dengan baik. Nah, cara ini nanti bisa Budi lakukan ya pada saat Budi belanja di warung. Pasti Bu warungnya senang sama Budi. Fase yang terakhir adalah fase terminasi, di mana terdiri 5 tahapan, yaitu evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut, kontrak, yaitu waktu, tempat, tujuan, dan yang kelima adalah salam. Berikut adalah contoh perawat melakukan fase terminasi pada pasien dengan isolasi sosial. Baik Budi, bagaimana perasaannya setelah kita berlatih tadi? Wah, luar biasa, senang ya Budi ya. Baiklah Budi, bagaimana cara melakukan berkenalan? Wis, keinget ya. Manfaatnya apa sih Budi kalau kita sudah berkenalan tadi yang Budi rasakan? Oke, jadi Budi sendiri sudah merasakan manfaatnya ya ketika merapikan tempat tidur dibantu oleh temannya. Baik Budi, nah kegiatan merapikan tempat tidur dan berkenalan ini kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian ya. Budi mau kita masukkan dalam jam berapa? Pada saat pagi, kemudian kapan lagi? Sore. Oke, berarti ada dua kali sehari ya. Pagi hari merapikan tempat tidur, dan pada sore hari merapikan makanan, membereskan makanan. Ya. Oke, kalau begitu besok kita bertemu lagi Budi. Ya, kita akan berlatih berkenalan dengan orang lain, dan kita akan melakukan kegiatan bersama dengan orang lain, dengan kegiatan yang lain juga. Bagaimana? Apakah Budi bersedia? Bersedia ya? Budi, kita melakukannya di mana? Baik, di sini. Kita melakukannya jam berapa Budi maunya? Baik, sama ya, jam 10 ya, seperti hari ini ya. Baik Budi, Bapak ucapkan semoga Budi lekas sembuh dan selamat beristirahat. Baik, demikian contoh atau simulasi strategi pelaksanaan pada pasien dengan isolasi sosial. Dan nanti dapat kalian praktekkan pada saat praktek baik di laboratorium maupun di rumah sakit. Selamat siang.